berpotensi naik ke level selanjutnya di 270 atau 275. Sudah turun di bawah target pelemahannya di 2700. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor consumer goods ya. Jadi kita mulai dulu seperti biasa untuk pergerakan IHSG selama beberapa minggu terakhir. Jadi sejak akhir November kita melihat IHSG membentuk pola bullish inverse head and shoulder. Selama bisa bertahan di atas 7.000, maka IHSG akan lanjut menguat ke level 7.400. Jadi untuk minggu-minggu terakhir ini sudah sempat naik, ditutup di 7.237. Ini hampir tertinggi selama IHSG berdiri. Jadi kita tunggu saja pergerakan IHSG berikutnya. Saham pertama kita di sektor consumer goods adalah UNVR, Unilever Indonesia. Kita lihat di sini saat ini masih dalam downtrend channelnya yang berwarna hijau. Jadi kita tunggu saja pergerakan berikutnya. Jangan langsung dibeli, tapi kita lihat juga ada support di 3.300 yang merupakan support kuat. Untuk saat ini seperti kita bilang wait and see sampai kita lihat apakah ada pemantulan di level support kuat ini atau tidak. Berikutnya kita lihat ke ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Untuk saat ini sebenarnya ICBP juga sedang downtrend jangka menengah. Kita lihat di channel hijau. Kalau ICBP tidak bisa naik di atas lingkaran biru di sini, maka dia akan lanjut turun. Potensi penurunan ke level 9.450 di sini sesuai tanda panah, karena ada juga support di daerah sini. Tapi kalau dia bisa mantul dan berbalik arah, maka kita harapkan ICBP bisa kembali naik ke level 11.800. Ini kita gambarkan juga di lingkaran biru di kanan atas. Nah, kalau seperti itu kita menunggu saja apakah ICBP bisa membuat pola bullish ini inverse head and shoulder. Tapi saat ini untuk tren ICBP masih bearish, jadi tunggu saja. Jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk saat ini. Lalu berikutnya INDF, Indofood Sukses Makmur. Ini juga masih downtrend, channel hijau. Kita tunggu support kuat di 6.100 di sini. Oke, kita lihat lagi berikutnya adalah saham Emior, Mayora Indah, TBK. Nah, kalau Mayora Indah kita harus beri peringatan. Kita tunggu di support 2.300. Kalau dia tertembus ke bawah, maka Emior akan lanjut turun ke 1.900. Ini adalah target penguatan dari pola rectangle di sini. Lalu kita lihat saham Hoki, Buyung Putra Sembada. Ini perusahaan beras, jadi kita lihat setelah dia naik dari bawah di level 80, sekarang memang sudah naik 2 kali lipat, cuma kita harus perhatikan juga resistance di sini di 198 atau 200. Kalau dia bisa naik tembus dengan volume tinggi, maka kita lihat Hoki berpotensi naik ke level selanjutnya di 270 atau 275. Ini namanya pola flag atau pola pennant, bullish pennant atau bullish flag di sini. Oke, berikutnya kita lihat saham Sido muncul. Nah, memang sempat dia downtrend di sini sejak bulan Maret 2023. Setelah itu dia sempat bisa naik. Nah, memang saat ini terlihat bullish, tapi kalau dari sisi technical kita lebih suka menunggu sampai bisa naik di atas 570 dengan potensi penguatan ke 650. Selama dia tidak bisa naik ke di atas 560-570, masih ada potensi Sido bisa kembali turun ke bawahnya. Tapi saat ini sudah terlihat lebih baik dibanding beberapa bulan yang lalu. Bahkan kita sempat prediksikan pelemahan ke 370. Nah, jadi kalau dia sudah lewat di atas 560 sudah aman. Jadi potensi kembali naik ke level 650. Tapi sebelum dia naik kita tidak bisa terlalu berspekulasi saat ini. Berikutnya saham AISA, FKS Food Sejahtera. Nah, ini kembali turun karena saat ini pola jangka panjangnya masih downtrend channel yang berwarna hijau ini sejak Oktober 2021, sudah 2 tahun. Jadi kalau memang mau dilirik kita tunggu dulu di level 170. Kalau dia bisa kembali naik itu sangat baik karena potensi penguatannya bisa sampai ke
230. Tapi untuk saat ini kita wait and see dulu karena masih downtrend channel di sini. Kita lihat saham berikutnya adalah ADES, Akasa Wira. Ini pola yang sangat bearish, biasanya selalu menjadi momok untuk suatu saham untuk terus turun. Pola inverse cup with handle di sini karena sudah tembus level 10.100 dari sini, potensi penurunan ke level 6.000. Di sini juga ada support sedikit, jadi kita tunggu saja apakah ADES bisa turun ke level 6.000-nya, 6.000 sampai 6.200-nya. Kita lihat berikutnya adalah saham rokok HMSP, HM Sampurna. Sempat terjadi pola pembalikan arah di sini, ini pola inverse head and shoulder, tapi HM Sampurna gagal naik di atas level 1000-nya. Malah dia kembali turun di bawah lingkaran biru sebelah sini, di bawah 940. Jadi pola bullish ini sudah gagal. Saat ini kita perhatikan level 780 sebagai level support di sini. Apakah bisa kembali turun? Ya, untuk dilirik kembali. Jadi saat ini berada di tengah jalan, sebaiknya tidak kita lirik saat ini juga dulu. Lalu saham GGRN, Gudang Garam, TBK. Ini pola bearish yang kita ketahui dengan nama Head and Shoulder. Setelah turun di bawah 24.000 di sini, pola Head and Shoulder ini mempunyai potensi penurunan hingga ke 18.000. Jadi saat ini di 20.000. Kita tunggu apakah bisa mencapai level itu. Berikutnya kita lihat saham WIM, Wismilak Inti. Sebenarnya kita sudah perhatikan pola bearish di sini adalah inverse cup with handle. Tapi sudah turun di bawah target pelemahannya di 2.700. Kembali turun dengan tajam. Kita hanya perhatikan level support berikutnya, walaupun tidak terlalu kuat, adalah di 1.650 sampai 1.700. Kita perhatikan, tapi belum tentu ini bisa bertahan. Support paling kuat berikutnya di level 1000 sebenarnya. Jadi kita hanya bisa wait and see untuk WIM ini, daripada kita misalnya mencoba membeli pada waktu itu di 2.700 ternyata lanjut turun. Jadi lebih baik kita tunggu sampai ada pola pembalikan arah, pola pemantulan, baru kita kembali lirik. Jadi jangan terlalu buru-buru. Ya, jadi berikut sekian saja untuk update technical saham-saham di consumer goods kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video kita berikutnya.